main-main di sini. Iya, balik lagi di main-main bareng Iwake, cuma di Main TV, bukan main. Ini ada satu lagi nih yang viral dari AKBP. AKBP AH. Nah, ini sebenarnya ini salah satu kejadian yang udah terjadi di tahun lalu dan ini sempat mendem, tapi akhirnya jadi viral lagi. Wow, what a blessing. Nah, karena ini sekarang AKBP AH jadi sorotan di media sosial. Ini akibat dari perilakunya sendiri ya. Ikut mensupport penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang bernama Aditya. Nah, ini Aditya ini sendiri melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral. Nah, ini kejadiannya gini nih Sob. Jadi waktu itu Ken Admiral mau datang ke rumahnya Aditya. Karena emang berhubungan dengan perusakan spion, jadi dia berusaha pengen nagih lah buat ganti rugi. Tapi bukan ganti rugi yang didapat di situ Sob. Malahan ketika datang, malahan akhirnya dianiaya oleh anaknya AKBP AH alias Akhirudin Hasibuan. Nah, ini dia nih. Gara-gara ini juga akhirnya jabatan Akhirudin ini sendiri dicopot dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Nah, ini kejadiannya soalnya bukan cuma sekedar kenapa anaknya penganiayaan, bapaknya yang dicopot. Kalau kita lihat videonya Sob, ini agak-agak absurd. Ketika anaknya sedang melakukan penganiayaan, di situ terlihat AKBP Akhirudin sendiri mensupport anaknya. Ayo, keluarin karate, keluarin silat. Jadi ketika pukul palanya, wow, ini sesuatu yang absurd buat gue sendiri ya. Harusnya sebagai orang tua, apalagi di situ dia mempunyai jabatan yang emang pelayanan masyarakat ya jatuhnya di Polri ini sendiri ya. Harusnya bisa bersikap bijak, tapi justru di sini AKBP Akhirudin sendiri malahan mensupport anaknya, justru memberi brief kepada anaknya untuk melakukan apa kepada orang yang dianiaya, kepada si Ken ini sendiri. Nah, kelihatan di media sosial nih Sob, ini AH membenturkan kepala Ken ke lantai berkali-kali nih ya, Aditya pokoknya berkali-kali ngebenturin palanya Ken, dan itu sendiri kelihatan sendiri kalau bapaknya Akhirudin ini sendiri akhirnya mensupport itu, membiarkan itu. Itu sayang banget Sob. Waduh, itulah sampai akibatnya Akhirudin ini sendiri dicopot dari jabatannya. Nah, kelihatan di sini ada sesuatu yang terjadi emang mesti viral dulu dan emang mungkin buat lo ya yang gak percaya dengan pameo Gusti Mboten Sare, kayaknya sekarang mulai percaya dulu sama yang namanya netizen Mboten Sare. Ya, itu lebih jelas, itu lebih faktual. Kejadian apapun pada akhirnya ketika memang ditangkap oleh netizen, ini bisa berakibat fatal, ya. Dan ini juga kalau buat gue ngelihatnya, gue mungkin agak sedikit beda ya. Orang bilang, waduh ini kepolisian ini, wah banyak gini. Enggak, gue paling anti sama istilah generalisasi ya. Karena gimana juga ini yang melakukan emang oknum. Lo kebayang nggak kalau emang lo kesel dan menggeneralisasi sesuatu, itu akhirnya wah ini kepolisian bubarin aja. Kebayang nggak satu negara 24 jam aja berdiri tanpa adanya kepolisian, bakal jadi anarkis bro. Makanya ini merupakan berkah bagi kepolisian Indonesia ketika berbagai macam detox alias pembersihan diri itu terjadi sekarang. Karena tujuannya nanti polisi yang bersih. Detox ini mungkin dari Sambo, dari emang akhirnya siapa Polda Jatim juga yang akhirnya dicopot karena emang narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah detox, pembersihan diri dari kepolisian yang tujuannya adalah bisa menjadi pelayan masyarakat sepenuhnya. Nggak cuma di slogan doang. Ya, nah ini balik lagi. What a bless, berkah banget buat kepolisian. Ini berkah yang tidak berhenti-berhenti dan emang ini adalah sesuatu hal yang positif bagi kepolisian dan ini gue dukung banget. Dan balik lagi ke video yang tersebar di media sosial. Emang di sini yang parahnya lagi, Akhirudin itu justru menghalangi orang yang ingin memisahkan Ken yang sedang dianiaya oleh anaknya Aditya. Nah, sementara itu di baliknya Akhirudin sendiri menggunakan laras panjang untuk mengancam teman-teman Ken agar tidak melerai keduanya saat ini. Nah, itu mengerikan banget ya. Akhirnya udah menggunakan
menggunakan properti dari kedinasannya. Itu sama aja ya, kalau kita ngomong yang namanya korupsi, itu korupsi. Menggunakan sesuatu yang harusnya dipakai pada dinas, tapi dipakai buat urusan pribadinya. Itu jatuhnya korupsi. Buat gue sih nggak mau yang gede-gede lah. Yang dari hal yang itu, menggunakan segala sesuatu fasilitas yang memang bukan digunakan untuk pribadinya, yang harusnya buat kedinasannya, dipakai buat urusan pribadinya. Itu udah wow, itu udah wow banget. Nah, jadi benar demikian, Ahirudin yang merupakan anggota Polri itu akhirnya diproses secara cepat. Jadi di sini juga berkahnya adalah bless yang gue bilang itu tadi adalah CCTV itu bagus, ya. CCTV itu penting, tapi CCTV itu nggak bisa berdiri sendiri. CCTV membutuhkan sisi warga dan sisi kepemimpinan untuk bisa membawa hal yang baik ke permukaan. Kalau CCTV ada, tapi akhirnya sisi warganya apatis, nggak ada viral. Nggak ada akhirnya cerita itu nongol ke permukaan. CCTV ada, sisi warga juga ada, tapi sisi kepemimpinan yang nggak memfasilitasi masalah ini, itu juga nggak akan menjadi berjalan sesuai koridor setiap kasusnya. Makanya gue bilang CCTV atau kamera nggak berdiri sendiri, tapi perlu sisi warga dan sisi kepemimpinan. Kita lihat di zamannya Pak Jokowi itu segala hal yang viral sampai akhirnya difasilitasi. Jadi bukan berarti viral tanpa akhirnya ada sesuatu yang memfasilitasi ini untuk menjadi kasus yang berjalan dalam koridor, butuh juga sisi kepemimpinan, ya. Dan akhirnya di sini Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta agar pihak terkait dapat memberlakukan pemberhentian dengan tidak hormat Ahirudin jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Ini dia nih. Akhirnya yang namanya netizen buatan Sare ini akhirnya ngulik-ngulik di sini nih, menggali hal-hal sebelumnya. Dan ini terbukti kalau yang namanya buah itu nggak jatuh dari pohonnya. Ternyata sebelumnya Ahirudin juga pernah melakukan penganiayaan serupa pada tahun 2017. Saat itu Ahirudin yang berpangkat kompol tercatat pernah melakukan tindak kekerasan kepada seorang juru parkir di sebuah rumah makan di Medan. Nah, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2017. Nah, waktu itu kasusnya diketahui sang korban merupakan yang tukang parkirnya ini itu berusia 64 tahun bernama Najirman. Peristiwa berawal saat korban menegur Ahirudin lantaran mobil yang diparkir itu parkir di tempat yang salah. Jadi dia parkir di salah satu pelataran belanja itu, diparkir motor, berusaha ditegur, tapi bukan mendapatkan reaksi yang positif, malahan juru parkirnya mendapatkan tendangan dan pukulan hingga korban jatuh tersungkur. Itu dia sob, segala sesuatu pada tempatnya. Lo mau makan, di meja makan. Lo punya ilmu bela diri, ya lakukan itu pada waktunya dan pada tempat yang tepat. Bukan akhirnya lo lakukan sembarangan, berecetan. Ibaratnya lo sama aja kayak lo boker sembarangan dan nggak lo siram, ya. Berecetan. Nah, jadi di sini penyalahgunaan wewenang dan sikap sok kuasa di tubuh pejabat kali ini kembali dibumbui dengan drama kecurigaan nih, dengan aset mewah pejabat. Lagi-lagi nih, karena emang kasus-kasus seperti ini, kelakuan-kelakuan lainnya itu jadi akhirnya diulik, digali. Jadi di sini akhirnya terjadilah pengulikan atau penggalian harta dari AKBP Ahirudin tersebut, ya. Harta rumahnya, nilai rumahnya yang menjadi sorotan publik dan lain sebagainya. Ini mungkin 11-12 dengan kejadian penganiayaan Mario ya, akibat kelakuan anaknya, bapaknya juga yang akhirnya disorot tentang bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Waduh, ini dia nih. Di sini memang alam akan menemukan jalannya sendiri untuk menyeimbangkan semestanya. Jadi rumah tempat tinggal Ahirudin itu kan memiliki halaman yang luas nih sob. Tapi berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ya, KPK yang disampaikan Ahirudin pada tahun 2021, dia ngakunya cuma memiliki satu bidang tanah seluas 566 meter persegi di Kabupaten atau Kota Medan. Hasil dia sendiri, pendapatannya sendiri senilai 46.300.000 rupiah. Tak ada keterangan harta berupa bangunan di
di LHKPN-nya. Waduh, mulai dikulik-kulik. Akhirudin juga kerap pamer motor gede Harley Davidson senilai ratusan juta rupiah. Dia juga pernah memamerkan mobil Jeep merah miliknya di media sosial. Balik lagi sob, mungkin lo yang gak percaya Gusti Mboten Sare, ya mulai dulu deh percaya netizen Mboten Sare. Dan ini juga gue melihatnya ini adalah sebagai satu vibrasi positif buat kepolisiannya sendiri. Kepolisian, Polri itu lagi didetoks, dibersihkan berkali-kali secara alami. Ya di sini harapan masyarakat akan terbentuknya polisi yang bersih dan polisi yang melayani masyarakat akan terbentuk. Ini sebenarnya blessing loh. Ini sebenarnya sesuatu yang positif sendiri buat Polri. Polri harus bangga dengan proses yang terjadi seperti ini. Gua anti generalisasi. Gue yakin banyak polisi baik di luar sana. Gue yakin. Jadi sayang banget kalau emang kita mengatakan polisi itu hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Gue ngeliat juga sama seperti ketika kita melihat, alah yang namanya tukang parkir tuh pengennya beresnya aja. Ketika kita baru keluar parkir, toto lo nongol minta duitnya. Nggak semua tukang parkir juga kayak gitu. Generalisasi gue nggak pernah setuju. Karena di situ banyak orang baik dan kita harus memperjuangkan lembaga ini tetap berdiri dengan apa? Dengan detox yang akhirnya terjadi di belakangan ini. Alright, Iwake di main-main, cuma di Main TV, bukan main. One love.